datang di Sutuyama Nightmare Site, podcast horor cerita dunia mimpi. Suasana kelam. Malam itu sedang ada duka karena ayahku telah berpulang. Keluarga kami tinggal di desa pelosok di tengah hutan. Tidak ada tetangga yang mau membantu prosesi upacara pemandian ataupun penguburan mayat ayahku. Penduduk desa di situ percaya bahwa keluarga kami terkutuk akibat perbuatan keji ayah kami yang menyembah iblis demi kekayaan, kesaktian, dan keabadian. Untuk mencapai semua itu, ayahku rela melakukan apa saja, bahkan melakukan perjanjian untuk memberi tumbal kepada iblis tersebut. Namun, dengan berlalunya waktu, ayahku sadar bahwa keluargalah yang paling penting dari segalanya. Hingga akhirnya, semua perjanjian yang telah dia perbuat berimbas terhadap dirinya sendiri. Sehingga hari ke hari, tubuhnya semakin habis menyusut, seperti bunga yang telah layu, habis sari-sarinya. Gejala awalnya itu kita anggap adalah penyakit biasa pada umumnya. Namun setelah pindah-pindah ke berbagai rumah sakit, jawabannya tetap sama, yaitu hanya kekurangan vitamin saja. Jawaban itu sangat tidak sebanding dengan apa yang terjadi dengan ayahku, yang setiap harinya kejang-kejang dan bahkan sampai muntah darah. Hari ke hari semakin parah, sampai sekujur tubuhnya membiru. Alasan yang sangat lucu kalau itu hanya kekurangan vitamin. Satu keluarga kami mulai curiga bahwa ayah kami telah berbuat kesalahan yang sangat fatal. Hingga pada suatu malam, ibuku memberanikan diri untuk menanyakan apa yang telah diperbuat oleh ayahku. Namun, bukannya jawaban yang didapat ibuku, justru amukan dari ayahku yang dilampiaskan. Tanpa sadar dia mengobrak-abrik ruang kamarnya, menjerit kuat, tapi entah apa yang ia katakan. Seisi kamar berantakan, barang-barang berpecahan. Apa yang terjadi? Ayahku seperti kesurupan. Karena kejadian itu, tidak ada yang berani untuk sekedar bertanya, bahkan berbicara dengan ayahku. Singkat cerita, kondisinya semakin parah. Badannya membusuk. Darah terus berkeluaran dari lubang-lubang tubuhnya. Hingga pada akhirnya, ayahku sudah tak sanggup untuk bertahan lagi. Mungkin itu yang terbaik untuknya. Dengan mengikhlaskan dirinya sendiri, kehidupannya bisa tenang. Akhirnya penderitaan dari beban hidupnya berakhir. Kami sedih karena ditinggal ayah. Namun kami juga senang karena ayah sudah tidak merasakan penderitaan lagi yang begitu menyakitkan. Di keluargaku, aku mempunyai 2 saudari, kakak dan adik perempuanku. Hanya akulah laki-laki satu-satunya di keluargaku sekarang. Saat itu usiaku masih 13 tahun. Namun, tanggung jawab lebih sudah harus kutanggung sebagai anak laki-laki satu-satunya. Kematian ayahku sangat membuat kami terpukul. Kami merasa kecewa,
kenapa bisa terjadi kepada keluarga kami. Sampai kematian ayahku pun tidak ada yang mau melayat, bahkan menengok, sekedar berkunjung untuk simpati. Namun kami mencoba untuk tegar. Kami melakukan prosesi memandikan mayat, bahkan sampai menguburkannya sendiri. Tibalah saat memandikan mayat ayahku. Aku memandikannya sendiri. Awal hendak memandikannya, suasana tiba-tiba berubah sangat mencekam. Saat itu pukul menunjukkan 10 malam. Malam itu sangat terasa dingin sekali. Dingin yang tak wajar seperti malam-malam sebelumnya. Ditambah bau busuk yang ditimbulkan dari mayat ayahku yang sangat menyengat. Spontan sekujur tubuhku bergidik merinding. Seluruh bulu kuduku terasa berdiri. Aku berusaha memberanikan diri untuk menyelesaikan sesi pemandian mayat sendiri. Pikiranku saat itu campur aduk antara takut dan sedih karena melihat apa yang terjadi oleh ayahku. Sungguh malang nasibnya. Di belakang rumah, semua alat untuk pemandian sudah aku siapkan. Begitu aku hendak bersiap untuk memandikan mayat ayahku, sesuatu yang ganjal terjadi. Bau yang sangat menyengat makin menjadi-jadi. Tiba-tiba, angin begitu kencang, menggoyang semua pohon-pohon yang menimbulkan suara derit batang pohon, menambah suasana menjadi sangat menakutkan. Berucap basmalah dengan niat yang sangat kuat, aku memberanikan diri. Saat hendak memulai siraman pertama, tiba-tiba datang seekor kucing duduk memandangiku dan mayat ayahku. Tingkah lakunya cukup menggangguku, karena kucing itu hanya diam terpaku menatapku tanpa melakukan pergerakan sedikit pun. Aku berusaha mengalihkannya dengan tetap melakukan pemandiannya. Siraman pertama aku lakukan dengan sempurna, dari atas kepala sampai ujung kaki. Saat siraman kedua hendak aku mulai, tiba-tiba kucing itu mengeong tak henti-henti, sambil menggeram dengan tatapan yang tak ku mengerti, menatapku tanpa menoleh sedikit pun, hingga siraman kedua selesai. Pas hendak siraman ketiga, kucing itu langsung lompat melangkahi mayat ayahku dan menghempasku. Spontan aku terkejut, sampai badanku berbalik ke belakang karena terkejut. Saat aku berbalik lagi ke arah mayat ayahku, mayatnya hilang. Suasana menjadi kacau. Aku bingung. Aku langsung berteriak kencang memanggil ibuku. Suasana kacau membuat kami bingung, tidak tahu apa yang hendak kami perbuat. Tanpa penerangan, tanpa alas kaki, spontan kami langsung berlari berpencar untuk mencari mayatnya. Sekeliling rumah sudah aku mencari, tapi tak kunjung jumpa. Tiba-tiba saja, dalam kebingungan saat sedang sibuk mencari mayatnya, aku dikejutkan dengan suara jeritan yang begitu keras. Namun tak jelas dari mana asal jeritan tersebut. Aku langsung mencari sumber jeritan itu berasal dari mana. Tapi sial, tidak ada apa-apa aku temukan. Aku masih terus mencari. Jeritan siapa itu tadi? Tanyaku dalam hati bingung dengan kejadian yang barusan. Tiba-tiba aku menemukan jejak yang tidak wajar di belakang rumahku. Jejak itu masih baru. Bekas tetesan bercak-bercak darah. Aku bingung sekalian takut. Darah.
Seketika ketakutanku mengkujur ke seluruh tubuh, membuatku bergetar tak karuan. Namun aku terus berusaha untuk terus mencari sosok ayahku yang hilang. Kami berkumpul lagi, saling berdempetan karena ketakutan. Meskipun kami telah lelah karena tak kunjung menemukan di mana mayat ayahku berada, kami tetap harus berusaha untuk terus mencarinya. Saat suasana hening beberapa detik, tiba-tiba di atap rumah terdengar suara deritan seperti langkah kaki yang begitu berat. Spontan kami semua menoleh ke atas. Ternyata itu adalah ayahku yang sedang bergelantungan di atap rumah dengan kepala mendongak ke arah kami. Sekujur tubuhnya telah membusuk dan dipenuhi darah kental yang menetes tak henti. Matanya melotot seperti hendak copot dari kelopak matanya. Tiba-tiba dia terjun. Tidak, itu bukan ayahku, hatiku berkata. Aku terus memberontak melawan agar terlepas dari sergapan ayahku itu. Namun tangannya terlalu kuat mencekikku. Aku mulai lemas. Pandanganku mulai kabur. Sesak tak bisa nafas. Hingga aku berpikir, apakah ini akhir hidupku? Namun tiba-tiba ibu datang dan menghantam kepala ayahku dengan batang kayu begitu keras. Ayahku terjatuh. Akhirnya aku pun terbebas. Kami berpelukan erat satu sama lain, dengan badan yang terus bergetar karena rasa takut yang seperti menjalar ke seluruh sela-sela sekujur tubuh. Memandangi ayahku yang kami harap sudah tak bisa bergerak lagi, sampai kedipan mata pun tak sanggup kami lakukan agar tak ada jeda untuk terjadinya kejadian yang tak diinginkan. Namun ternyata, tiba-tiba dia kejang-kejang sambil menggeram seperti kesakitan yang begitu menyiksanya. Dengan gerakan kejang yang begitu mengerikan, dia bangkit dan berlari menuju ke tempat kami berada. Dengan posisi yang terbalik, merangkak seperti laba-laba merayap. Ekspresi wajah yang sudah tidak berupa seperti wajah yang dimiliki ayahku. Dia benar-benar berubah. Kami semua hanya bisa terdiam, saling berpegangan erat satu sama lain, sambil membaca ayat Al-Quran yang bisa kami lafalkan semaksimal mungkin. Kami semua hanya pasrah atas apa yang akan terjadi terhadap kami semua. Saat kami memejamkan mata, dengan sebisa mungkin kami terus melafalkan ayat-ayat Al-Quran. Pergerakan tiba-tiba hilang, suasana menjadi hening. Kami pun mencoba membuka mata kami perlahan. Dan ternyata sosok itu sudah hilang. Saat itu juga, aku bergegas untuk menginstruksikan ibu dan saudariku untuk membuat lubang kuburan bersama-sama agar lebih cepat. Semua itu aku lakukan karena aku sudah memikirkan rencana untuk menjebak ayahku agar masuk ke perangkap yang kami buat. Singkat cerita, saat kami hampir menyelesaikan lubang kuburannya, ayahku muncul kembali dengan berwujud ayahku yang sebenarnya. Ibu, tolong ayah, sakit. Dengan ekspresi yang begitu menyedihkan, dia memohon untuk pertolongan agar kami mau menolongnya. Ibu pun mendekati ayah dengan tangis yang tak tertahankan karena iba atas apa yang telah terjadi terhadap ayahku. Saat itu, aku sangat ketakutan. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Karena melihat ayahku seperti itu, aku pun tak tega untuk melarang ibu untuk menemui ayahku. Aku hanya bisa berjaga-jaga agar jika terjadi apa-apa, kami bisa mengatasinya. Aku memegangi adikku dan kakakku agar tidak terjadi apa-apa dengan mereka. Saat ibu mulai memeluk ayah,
Tiba-tiba ayah berubah menjadi liar kembali. Dia menggigit ibu begitu kuat sampai leher ibu berdarah. Ibu menjerit kesakitan. Aku langsung berlari menolong ibu. Tanpa pikir panjang, bermodalkan nekat, aku memberanikan diri. Langsung aku menerjang ayah. Mendangnya sampai terpental masuk ke lubang kuburan yang sudah kami buat barusan. Namun ibu ikut tertarik sampai hampir masuk juga ke dalam lubang kuburan itu. Aku langsung memegangi tangan ibu untuk membantunya lari dari situ. Namun ternyata kaki ibu ditarik oleh ayah dengan genggaman yang begitu keras, sehingga sulit untuk melepaskannya. Tiba-tiba, kaki sebelah ibu refleks spontan menghantam kepala ayah dan menyebabkan ayah terjatuh kembali ke dalam lubang kuburan itu. Namun dia masih memberontak, terus melawan untuk meneror kami satu persatu. Tanpa pikir panjang, aku mencabut papan nisan di kuburan tersebut. Aku mengumpaskan ke mayatnya. Ketika nisan hampir mengumpasi mayat, tiba-tiba saja mayat itu hilang. Hanya tersisa kafan yang sudah lusut kotor akan darah. Aku bingung, kenapa bisa terjadi? Kemana mayatnya? Tiba-tiba saja dari dalam tanah keluar tangan menangkap kakiku dan menarikku sangat kuat, sehingga membuatku terjatuh dan tertarik. Aku berusaha melawannya sekuat tenaga. Adik dan kakakku membantuku dengan menahanku sekuat tenaga. Ibu pun ikut menahanku, meskipun ibu sudah lemas tak berdaya. Tarikan itu sangat kuat, membuat kakiku terasa diremas, dan seperti tulangku remuk. Perlawanan kami membuat sosok ayah keluar dari dalam tanah. Aku terkejut dan spontan menendang kepala sosok itu dengan sangat keras. Sosok itu pun kembali terjatuh ke dalam kuburan itu. Aku langsung bergegas menguruk tanah untuk menimbun kuburan itu bersama sosok ayahku itu. Kami pun bergegas bersama-sama dan sampai akhirnya kuburan itu benar-benar tertutup penuh akan tanah. Kejadian itu diakhiri dengan isak tangis yang tak tertahankan. Aku saat itu sudah tidak tahu lagi mau berbuat apa. Aku hanya bisa terbaring lemas sambil menangis memikirkan apa yang sebenarnya terjadi barusan terhadap kami semua. Apa yang kami alami ini? Kenapa bisa terjadi?